Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan surat Al-Fath ayat 23 ya. Ya, berarti kita masuk ayat yang baru, yaitu ayat ke-24 ya. Terakhir yang ayat 23, Allah menyatakan sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Itu adalah sunnatullah yang telah berlalu sebelumnya, telah berlaku sebelumnya, dan engkau tidak akan dapati perubahan pada sunnatullah, keputusan Allah. Keputusan apa ini? Tentang apa? Dimenangkannya orang-orang beriman melawan orang-orang kafir ya. Namun ini janji Allah ini tentu ada syaratnya. Syaratnya beriman, ya kan? Imannya harus sempurna ya. Adapun orang yang imannya pas-pasan apalagi hilang karena syirik, maka bagaimana bisa Allah akan menolong mereka ya. Maka kalau kita ingin ditolong oleh Allah menghadapi musuh-musuh Islam, hendaknya kita mengesahkan Allah, mengikuti sunnah nabinya, menjauhi syirik, bid'ah, dan segala maksiat kepadanya. Ini ayat ke-24. Nah, sekarang kita masuk ayat baru, maaf, ada 3. Nah, sekarang kita masuk ayat baru, ayat ke-24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum wa aydiyakum 'anhum bi batni Makkah min ba'di an aghfarakum 'alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah walaula rijalun mu'minuna wa nisa'um mu'minatul lam ta'lamuhum an taqauhum fatusibakum minhum ma'arratun bighairi ilm liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha' law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. Ayat ke-24 sampai 26 ya. Wa huwal ladzi kaffa aydiyahum 'ankum. Dialah yang telah menahan tangan mereka dari kalian. Wa aydiyakum 'anhum, dan menahan tangan kalian dari mereka di batni Makkah, di lembah Makkah. Mim ba'di an aghfarakum 'alaihim, setelah Allah menjadikan kalian menguasai mereka, menang melawan mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan.
humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil harami wal hadiya ma'kufan ayyablugha mahillah. Merekalah yang kafir, merekalah orang-orang yang kafir dan menghalangi kalian dari Masjidil Haram dan hewan hadyu untuk sampai pada tempatnya. Walaula rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minatun lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum 'arratun bighairi 'ilm. Kalau saja tidak ada laki-laki beriman dan perempuan yang beriman yang tidak kalian ketahui, lalu kalian membunuh mereka sehingga kalian pun mendapatkan dosa tanpa diketahui, tentu Allah akan menahan kalian untuk memerangi mereka. Tentu Allah akan membiarkan kalian memerangi mereka. Liyudkhilallahu fi rahmatihi man yasha, supaya Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Lau tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum 'adzaban alima. Seandainya mereka memisahkan diri, tentu kami akan menyiksa orang-orang kafir di antara mereka dengan siksa yang pedih. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ingatlah ketika orang-orang kafir menjadikan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulih, maka Allah pun menurunkan ketenangannya kepada rasulnya, wa alal mu'minin, begitu juga kepada orang-orang beriman, wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka adalah orang yang paling pantas, paling berhak atas kalimat tersebut, paling berhak, paling pantas memegang kalimat tersebut. Wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan Allah Maha mengetahui apa yang Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, kita lanjut. Udah sampai sini ya. Berarti kita mulai dari ayat 24. Kita bahas. Allah di sini dalam ayat ke-24, wa huwa alladzi kaffaydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Dialah Allah yang telah menahan tangan mereka dari kalian dan menahan tangan kalian dari mereka di lembah Mekah, min ba'di an alfarakum alaihim, setelah Allah menjadikan kalian menguasai mereka, menang melawan mereka. Sini Bapak, di sini sebutkan dialah Allah yang telah menahan tangan mereka dari kalian. Tangan mereka, tangan siapa maksudnya? Orang-orang kafir. Allah menahan orang kafir untuk menyerang orang-orang beriman, dan menahan tangan kalian dari mereka. Menahan tangan kalian, tangan siapa? Orang beriman. Artinya Allah mencegah orang beriman memerangi mereka di batni Makkah, yaitu di lembah Mekah. Maksudnya di Hudaybiyah. Allah tahan orang kafir memerangi orang beriman, dan Allah juga tahan tangan orang beriman memerangi orang kafir di Hudaybiyah. Kalau punya bukan yang terakhir itu pada waktu Maksudnya? Kalau yang pertama dia orang kafir ada di Hudaybiyah. Apa yang kedua itu ketika kita sudah menguasai, nah itu tahan tangan orang beriman tidak menyerang mereka. Apa di Hudaybiyah dua-duanya? Ustaz, ini ada yang hilang di sini, Mak. Nah, ini cetakannya bermasalah. Taruh apa ya? Ini nggak ada di sini ya. Itu bermasalah ini. PDF padahal ini. Coba saya lihat yang ini. Siapa tahu itu ayat keberapa tadi? 24 ya. Di PDF-nya tidak ada keterangan, harusnya ada. Tadi saya lihat di laptop ada, di sini nggak ada. Sering bermasalah ini kadang PDF. Iya, nggak lengkap kadang PDF ini. Makanya saya lihat loh, kok ini kayaknya ada yang nggak disebutkan di sini. Al-Fath ayat 24. Oh, nggak ada. Memang maksudnya ini
Nggak ada penafsirannya ketika Imam Al-Mahalli menyebutkan wa huwa alladzi kafaydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah, itu nggak disebutkan penafsirannya, langsung maksud di lembah Mekah yaitu di Hudaybiyah, min ba'di an afarakum alaihim, setelah kalian menguasai mereka, itu di Hudaybiyah. Di Hudaybiyah. Maksudnya apa? Nah, kita baca keterangan Imam Al-Mahalli. Kalau dari tafsir Sa'di, memang menyerang mereka ke Mekah. Di kota Mekah. Mungkin ada di situ istilah kamu menguasai mereka. Berarti setelah Enggak, bukan. Enggak, ada keterangannya. Nanti kita baca di sini. Dari membinasakan kamu dan menahan tangan kamu untuk membinasakan mereka di tengah kota Mekah, sesudah Allah menahan kamu atas mereka. Ada lakukan ini untuk mereka. Iya. Ini tafsir Sa'di. Iya. Tapi kalau Imam Al-Mahalli enggak, saya belum ngecek apakah ada yang menafsirkan di situ penaklukan kota Mekah. Tapi kalau Imam Al-Mahalli di sini menyatakan itu di Hudaybiyah. Terlalu ini memang bermasalah ini, kok nggak ada ininya, nggak ada apa. Kalau yang PDF-nya ini tidak muncul. Coba saya cek lagi. Pas yang salah ini, memang benar-benar nggak ada. Heran. Mau nggak mau pakai aplikasi. Ya pakai aplikasi lah. Heran. Hah? Kitab aslinya hilang di masjid. Nggak tahu lah. Gimana ini? Iya, udah lama, udah biarin aja lah. Hadiah lah. Biar baca. Kan itu tafsir Jalalain yang ada taklik dari Syekh Sofi Rahman. Jadi insya Allah bagus lah. Kalau memang orang mau baca, dia insya Allah inilah apa sikapnya pertengahan. Iya kalau mau baca, tapi kalau udah ta'assub fanatik buta ya udahlah, serahkan pada Allah. Iya. Di situ ada taklik dari Syekh Sofi Rahman, beliau mentaklik, mengomentari terutama ayat-ayat sifat. Ayat-ayat sifat itu bagus sebenarnya. Saya banyak ngambil faedah dari situ, cuman setelah hilang ya udahlah. Saya lihat langsung di laptop. Ya kita lanjut Bapak ya. Jadi kalau Imam Al-Mahalli di sini menyatakan masih di Hudaybiyah. Batni Makkah, lembah Mekah, karena Hudaybiyah itu dekat dengan Mekah ya. Maksudnya apa? Allah menahan tangan mereka untuk memerangi kalian dan menahan tangan kalian untuk memerangi mereka di Hudaybiyah min ba'di an afarakum alaihim, setelah kalian menguasai mereka. Maksudnya apa? Di sini dijelaskan oleh Imam Al-Mahalli, fa inna thamanina minhum qafu bi askarikum liyusibu minkum fa akhadhu wa utiya bihim ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa afa anhum wa khallas sabilahum fa kana dzalika sababus sulh. Jadi Allah kan menahan tangan mereka untuk menyerang kalian dan menahan tangan kalian para sahabat dan Rasulullah dari memerangi mereka di Hudaybiyah setelah kalian menguasai mereka. Maksudnya apa? Kata Imam Al-Mahalli, sesungguhnya ada 80 orang di antara mereka, di antara orang-orang musyrik, mengelilingi apa askar kalian, apa istilahnya perkemahan kalian. Askar tempat berkumpulnya kaum muslimin ketika itu di daerah Hudaybiyah. Jadi kan kaum muslimin ketika itu tidak langsung masuk ke Mekah karena tidak diizinkan. Mereka berhenti di situ istirahat. Nah, ada 80 orang di antara orang musyrik mengelilingi perkemahan kaum muslimin. Tujuannya apa? Untuk menyerang. Liyusibu minkum, mereka ingin menyerang kalian. Menyerang siapa maksudnya? Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu akhirnya mereka pun ditangkap. Tadinya mau menyerang, ternyata tidak jadi karena keburu ke tangkap. Jelas apa ya? Jadi kasusnya gini, ini orang-orang musyrik nih ngeliat kaum muslimin sedang mungkin istirahat, bikin tempat istirahat kayak perkemahan, tenda. Nah, 80 orang ini ingin menyergap istilahnya, ingin menyerang, tapi keburu ketahuan. Akhirnya mereka pun ditangkap, lalu dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Dibawa ke hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah pun memaafkan mereka dan melepaskan mereka. Dan itulah sebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini jelas bahwa ya. Saya apa? 1000 orang. Ya, bisa jadi mereka ngeliat orang lagi nyantai, lagi istirahat, nyerang tiba-tiba. Enggak, mereka yang mau menyerang.
Bisa jadi mereka menggunakan waktu-waktu orang lagi santai, lagi tidak persiapan lagi. Ya orang kalau lagi santai kan nggak persiapan kan, serangan tiba-tiba. Nah, ternyata mereka ketika menyerang ketahuan, ditangkap oleh para sahabat, lalu dia dibawa ke hadapan Rasulullah. Artinya di sini Rasulullah sudah menguasai mereka kan? Nah, di sini kan Allah katakan Allah mencegah tangan orang-orang kafir. Yang 80 orang ini tadinya ingin menyerang, Allah cegah. Dan Allah juga mencegah tangan kaum mukminin dari mereka. Artinya kaum mukminin Allah cegah untuk menghabisi 80 orang itu. Ya tidak? Nah, setelah kalian kuasai mereka, artinya bukan berarti ketika itu 80 orang ini bukan dalam keadaan lepas, udah ditangkap. Bisa aja Rasulullah langsung. Nah, tapi di situ ada hikmahnya. Karena kata Imam Al-Mahali sini itulah sebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Jadi setelah ditangkap dimaafkan, dilepaskan. Maka disitulah akhirnya Quraisy mengirim lagi utusan lalu sepakat untuk melakukan perundingan gencatan senjata atau perjanjian di Hudaybiyah. Jelas Bapak ya? Ini maksudnya. Cuman saya belum ngecek apakah ada yang berpendapat maksud menahan tangan kalian dari mereka, menahan tangan mereka dari kalian, apakah itu Fathu Mekah? Saya belum dapat ya, karena saya ya bisa kata ada penafsiran dua ya. Iya, kalau di kota Mekahnya itu ya. Oh gitu. Iya, di kota Mekahnya itu. Ya bisa jadi Allah alam. Nanti saya cek lagi apakah ada ini penafsiran lain atau ada tafsir Ibnu Katsir kan gitu. Ada. Nah, coba kalau Ibnu Katsir apa? Kadang kalau para ulama itu menyebutkan penafsiran, terutama Imam Tabari itu kan menyebutkan penafsiran ini ada beberapa begini disebutkan riwayat semuanya. Bahwa kalau kita mau cari riwayat yang tafsir yang paling baik, paling sahih, tengoklah tafsir At-Tabari. Itu tafsir yang paling dekat dengan generasi salaf. Makin dekat dengan generasi salaf, para sahabat terdahulu, makin selamat akidah kita. Ibnu Katsir juga bagus. Itu termasuk. Masih gini, kalau Ibnu Katsir kan generasi belakangan, tahun 800-an. Kalau Ibnu Tabari kan 300 ke sekitar 300 Hijriah. Jadi lebih dekat dengan generasi salaf. Ya, Tabari paling tua dan secara akidah selamat. Apa ya? Beda dengan tafsir-tafsir setelahnya. Al-Qurtubi. Pernah dengar Al-Qurtubi? Itu sudah terkena pemahaman Asy'ariyah. Tapi kalau At-Tabari enggak. Beliau seorang fasir. Apanya? Al-Qurtubi, iya, pengaruh ilmu kalam. Maka beliau mengingkari sifat ulu. Mentakwil, takwil sifat ulu. Beliau menyatakan Allah nggak di atas tapi ini karena pengaruh ilmu kalam. Kalau Ibnu Katsir dari dulu ada. Artinya apa? Menahan tangan kamu membinasakan di tengah kota Mekah sesudah Allah menggunakan kamu atas mereka. Dan Allah mau melihat apa. Bisa jadi. Berarti ada dua penafsiran kedua. Maksudnya yaitu mungkin Fathu Makkah. Wallahu a'lam ya. Nanti saya cek lagi lah. Maksudnya biar yakin. Terutama kalau kita mau lebih akurat baca tafsir At-Tabari. Di situ sebutkan penafsiran ulama ini dan sebutkan syaratnya Bapak. Kalau ulama belakang kan enggak, cuman berpendapat begini ternyata setelah dicek enggak ada yang berpendapat seperti itu. Ngawur ya. Tapi kalau Imam At-Tabari menyebutkan sanad. Kenapa perlu sanad? Karena kami Islam itu agama sama. Betul, di antara itu. Dan kata Imam Ibnu Mubarak, al-isnadu minad-din. Sanad itu termasuk bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa masya. Isnad, sanad itu ini Bapak, rantai periwayatan hadis dari fulan sampai Nabi. Nabi SAW bersabda demikian. Kalau Rasulullah misalnya bersabda innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Ini namanya matan. Tapi kalau sanad itu berkata Imam Bukhari dari Musaddad bin Musarhad dari ini, atau contohnya dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah. Ini namanya sanad. Kata Imam Ibnu Mubarak, sanad itu termasuk bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya setiap orang berbicara sehendaknya dengan apapun yang dia hendaki. Siapapun bisa berbicara seenaknya. Oh, Nabi bersabda begini, sebutkan sanadnya. Oh, nggak tahu. Nah, ketahuan bohong. Jadi sanad itu para ulama sangat memperhatikan sanad. Mereka dulu bagaimana mencari sanad sampai menempuh waktu berbulan-bulan, berminggu-minggu.
sampai menghabiskan harta, menjual rumah, itu ahli hadis. Jasanya ahli hadis mencari hadis dengan menelusuri sanadnya. Karena kalau setiap orang bebas, Nabi SAW bersabda, gimana kira-kira? Hancurlah agama ini. Semua orang jadi penceramah, semuanya menyampaikan hadis Nabi. Jadi nggak bisa diterima kecuali dari ahlinya. Makanya Imam Malik pernah berkata, disebutkan dalam kitab Jami' Bayanul Ilm Al-Fadli, atau kurang lebih itu kitab-kitab hadis. Beliau pernah berkata, sungguh aku kata Imam Malik sambil menunjuk Masjid Nabawi, di sini ada puluhan orang yang berkata Rasulullah bersabda, tapi aku nggak terima karena mereka semua bukan ahli hadis. Tapi ketika Zuhri datang, kami pun duduk depan dia karena dia ahli hadis. Jadi ini Bapak ya, jadi para ulama ahli hadis adalah orang-orang punya jasa besar. Lewat mereka lah Allah jaga hadis-hadis Nabi. Dan mereka untuk menerima hadis prosesnya tidak sederhana, rumit. Saya lagi sampai menempuh sini. Kadang ada seorang ulama ahli hadis mengecek satu riwayat. Kamu dengar dari mana nih? Oh, di Mekah. Mereka pergi ke Mekah. Kamu dengerin dari mana? Oh, di Madinah. Pergi ke Madinah. Sekali lagi, hadis ini kamu pernah dengar ya? Dari mana? Oh, di Kufah. Pergi lagi ke Kufah. Bayangkan. Demi mengecek satu hadis, dan ternyata hadisnya lemah. Imam Syu'bah kalau masalah demikian. Jadi tegas. Jadi mereka sangat teliti dalam meneliti hadis ya. Dan mereka juga hanya menerima hadis dari orang-orang yang memang terpercaya. Adlun dhabit. Ini syaratnya perawi hadis diterima, pertama adil dan dhabit. Adil artinya orang yang menjaga diri dari dosa besar, atau menjaga dari dosa-dosa kecil secara terang-terangan, atau menjaga diri dari perkara yang menurunkan muro'ah, menurunkan wibawa mereka. Ini adlun dhabit artinya menjaga hafalan mereka. Makanya orang yang sering lupa ini nggak dipakai hadisnya, walaupun orang soleh. Jadi dalam ilmu hadis nggak bisa orang ini soleh ceramah kalau terima, nggak dilihat ya hafalannya bagus nggak. Kalau hafalannya lemah nggak diterima. Begitu juga orang punya hafalan kuat tapi nggak menjaga diri dari perbuatan dosa atau perkara yang dianggap menjatuhkan wibawa dia, ini pun nggak diterima. Sampai-sampai Imam Syu'bah, Bapak, ini faidah. Imam Syu'bah suatu hari ingin mengambil riwayat dari Al-Minhal bin Amr, seorang perawi hadis. Berjalan ke rumahnya, tiba-tiba di dalam rumahnya terdengar ada orang yang lagi main musik. Balik lagi beliau. Kenapa balik lagi? Beliau udah nggak terima, perawinya nggak bisa dipercaya. Bayangkan, padahal bisa jadi yang mainkan siapa? Bisa jadi orang lain atau anaknya kan, bukan beliaunya kan, tapi beliau demi menjaga kemudian hadis sampai gitu. Dan emang Imam Syu'bah memang termasuk ulama muhadits yang mutasyaddid, yang sangat keras dalam menyeleksi hadis. Makanya Al-Minhal bin Amr nggak diterima gara-gara itu. Imam Syu'bah datang ke rumahnya dengar ada yang main musik. Ini Bapak lihat tuh bagaimana para ulama ahli hadis dalam meneliti dan menyeleksi hadis. Mereka begitu teliti, begitu bekerja keras, menghabiskan malam mereka, menghabiskan biaya mereka, menghabiskan usia mereka. Maka kita doakan mereka ya, karena mereka sudah berjasa atas umat ini. Nah, maka Bapak, di antara ciri orang sesat yaitu kebencian mereka pada ahli hadis. Makanya kata Imam As-Sabuni, siapa kata beliau di antara ciri ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli athar, yaitu mencela ahli hadis. Karena orang ahli bid'ah itu nggak suka dengan hadis. Karena kalau mereka berpegang pada hadis, hilang bid'ahnya. Ya tidak. Orang terjatuh dalam hadis karena apa? Orang terjatuh dalam bid'ah gara-gara apa? Karena tidak tahu hadis. Kalau tahu hadis nggak akan terjatuh dalam bid'ah. Makanya Imam Ahmad pernah berkata, aku tidak mengetahui suatu zaman di mana belajar hadis lebih dibutuhkan dibandingkan zaman ini. Aku tidak tahu suatu zaman di mana seorang lebih butuh belajar hadis daripada zaman ini. Artinya di zaman beliau manusia sangat butuh mempelajari hadis. Kenapa? Imam Ahmad ditanya, kenapa kok manusia sangat butuhkan hadis di zaman beliau?
Karena kathurul bid'ah, karena banyaknya bid'ah. Bayangkan ini zaman Imam Ahmad. Bagaimana pula dengan zaman sekarang? Jelas Bapak ya. Maka kalau orang mendalami hadis, insya Allah jauh dari bid'ah ya. Karena kenapa orang melakukan bid'ah? Karena kurangnya pemahaman tentang hadis. Dia nggak pernah dengar hadis, akhirnya terjatuh dalam bid'ah, Bapak ya. Ya, jadi kesimpulannya kalau kita mau ini cari tafsir yang lebih selamat dari sisi akidah, dari sisi ini kandungan, tengok ulama tafsir ulama terdahulu, Imam At-Tabari dan semacamnya. Oh iya, ya. Memang di Ibnu mau dijelaskan juga terkait dengan itu. Turun ayat 24 itu, memang ketika 80 orang yang menyerang itu, ditangkap itu, mereka datang ke Rasulullah, dimakan itu terkait ayat 24 itu. Itu Ibnu Katsir. Iya, jadi Nabi Allah menahan tahapan negara mereka itu. Oh, beliau cuma menyebutkan riwayat itu, tapi beliau nggak menyatakan pendapat lain. Dari sini ada juga dari riwayat. Memang terkait dengan itu, tahanan yang 80 orang ini. Kira kita aja yang penting. Memang Iya, nggak ada kan? Nggak ada yang ini. terkait dengan tahanan Iya. dua orang itu. Ya, ini Imam Ibnu Katsir nggak menyebutkan. Iya, karena Hudaybiyah memang dekat dengan Mekah. Ya, ntar dulu. Kalau tafsiran biasa kan masih di kota Mekah juga ya. Kota Mekah. Biasa. Ya udah, nanti insya Allah saya cek lagi Ustaz. Ya, sekarang. Ya, nanti kita lihat lagi ya, biar pastikan. Ya udah, kita anggap kita pakai pendapat yang disebutkan oleh Imam Al-Mahalli. Jadi kesimpulannya Allah menahan tangan-tangan orang musyrik untuk menyerang kaum muslimin. Ya, dan menahan kaum muslimin untuk menyerang kaum musyrikin di Hudaybiyah. Maksudnya, kata Imam Al-Mahalli, ada 80 orang kaum musyrikin mengelilingi tenda-tenda kaum muslimin, ingin menyerang tapi keburu ketahuan. Akhirnya mereka ditangkap, lalu dibawa ke hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah pun memaafkan mereka dan membebaskan mereka, dan itulah sebab terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Ailam yazal muttasifan bidzalik, Allah senantiasa memiliki sifat itu. Sifat apa? Melihat ya. Lalu Allah katakan, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan ayyablugha mahillah. Merekalah orang-orang kafir. Merekalah orang-orang yang kafir dan menghalangi kalian dari Masjidil Haram, dan juga menghalangi hadiyu untuk sampai kepada tempatnya. Di sini Allah katakan merekalah orang-orang yang kafir. Mereka ini siapa? Kira-kira kafir ini? Kafir Quraisy, musyrikin Mekah ya. Mereka itu kafir. Ini sifat mereka yang pertama. Kedua, mereka sudah menghalangi kalian dari Masjidil Haram. Maksudnya anil wusuli ilaih. Mereka menghalangi kalian untuk sampai ke Masjidil Haram. Betul tidak? Kan ketika Rasulullah mau umroh, ternyata dihadang, ya kan? Menghalangi mereka dari Masjidil Haram. Wal hadiyah, begitu juga menghalangi hadiyu, hewan hadiyu untuk sampai ke tempatnya. Ai maka nauladiyun harufihi adatan, yaitu untuk sampai ke tempatnya yang mana di hadiyu itu disembelih biasanya. Wa huwal haram, yaitu di tanah suci. Maksudnya orang-orang musyrik Arab, musyrik Quraisy, mereka kafir, lalu menghalangi kaum muslimin untuk sampai ke
Mekah, dan otomatis mereka juga menghalangi hewan hadyu untuk disembelih di Mekah. Hewan hadyu ini Bapak, ini hewan yang harus dipotong oleh jamaah haji yang kiron atau tamatur gitu ya. Lalu Allah katakan di sini, jadi mereka otomatis menghalangi hewan hadyu sampai ke tempatnya, tempat di mana hewan hadyu itu disembelih. Biasanya di mana? Di haram. Haram itu tanah suci. Jadi hewan hadyu ini disembelihnya di tanah suci, tidak boleh di luar tanah suci. Tapi kalau kurban, bagaimana kalau kurban? Boleh, kita di sini kurban. Jadi kurban nggak diharuskan di tanah suci ya. Tapi kalau hadyu hanya boleh di tanah suci. Kita lanjut. Walau la rijalun mu'minuna wa nisa'un mu'minat lam ta'lamu an tatawuhum fatusibakum minhum 'arratun bighairi 'ilm. Seandainya tidak ada laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, maksudnya maujudu Nabi Makkah ma'al kufar, seandainya tidak ada laki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman yang ada di Mekah bergabung bersama orang kafir, lam ta'lamuhum, yang tidak kalian ketahui mereka, bisifati iman, maksudnya tidak diketahui keimanan mereka. Karena Bapak, kalau kita ketahui ketika Rasulullah sudah hijrah di Madinah, ada juga kaum muslimin yang tinggal di Mekah. Karena apa? Nggak mampu hijrah. Allah sudah maafkan mereka, nggak mampu hijrah. Karena hijrah itu mampu kalau punya harta dan kekuatan fisik. Ada harta tapi fisiknya lemah, bisa. Ada fisiknya kuat tapi nggak punya harta, nggak bisa juga kan. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ada orang-orang beriman yang muslim, ada muslim di Mekah ketika itu, dan Nabi tidak mengetahui mereka. Karena Nabi sudah terlanjur ke Madinah, nggak diketahui mana muslim. Nah, jadi di situ ada orang musyrik, ada orang muslim. Ya, jelas? Kata Allah, kalau bukan seandainya tidak ada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan di situ yang bercampur dengan orang kafir, yang tidak kalian ketahui mereka, sehingga kalian menginjak mereka. Tata'uhum asalnya nginjak. Maksudnya apa? Taqtuluhum al-kufar. Kalian akan membunuh mereka bersamaan dengan orang-orang kafir, ya. Jadi ini lau adina lakum fil fath, ini kalau Allah mengizinkan apa? Mekah diserang begitu, ya kan? Fatusibakum minhum ma'arratum bighairi ilm. Karena kalian tidak tahu mana orang beriman, lalu kalian pun nyerang, sehingga akhirnya apa? Kalian pun kena dosa karena mereka. Dalam karena kalian tidak tahu. Maksudnya apa? Karena kan ini muslim, ini kafir, nggak diketahui kan? Kalau langsung serang, kemungkinan yang dibunuh siapa aja? Kafir. Nah, ini Bapak ya. Iya, karena mereka ya pertama nggak mampu, terus kedua kalau mereka menampakkan nyawa mereka terancam. Makanya Bapak boleh seorang muslim menyembunyikan keimanannya kalau dikhawatirkan terancam nyawanya. Dan boleh juga seorang muslim melakukan taqiyah dalam keadaan darurat. Taqiyah itu artinya menyembunyikan keyakinan. Ini kalau dibutuhkan. Artinya yang namanya dibutuhkan kan sesuai dengan kebutuhan saja, tidak terus. Kenapa perlu saya sebutkan ini? Karena orang Syiah mewajibkan taqiyah sepanjang zaman sampai Imam Mahdi keluar. Bapak, ini perlu kita ketahui nih. Kalau kita Ahlussunnah berpendapat taqiyah diperbolehkan kalau memang dibutuhkan. Artinya yang namanya dibutuhkan kan nggak terus menerus kan? Kalau misalkan nih kita nih di sini bergabung dengan kaum muslimin, boleh taqiyah. Boleh, tapi kalau tinggal di negara kafir yang mana orang muslim terancam boleh kita taqiyah, menampakkan seakan-akan sama dengan mereka padahal hati kita beda. Jelas Bapak? Dan ini ada zaman sekarang ada. Saya baca di internet, entah ini benar atau enggak, di Afrika katanya ada satu negara yang ingin menghabisi kaum muslimin sana.
kaum muslimin di sana diminta keluar dari agama Islam ke agama itu Nasara. Kalau enggak diberantas. Ada yang kayak gitu. Makanya sebagian muslim di sana artinya udah mulai menyembunyikan identitas mereka. Karena kalau mereka menampakkan habis. Kan di situ ada laskar-laskar, hebatnya laskar-laskar mereka yang ngecek ini muslim atau bukan. Kalau bukan muslim, kalau misalnya muslim di gitu. Nah ini kan, nah artinya kalau kita takiyah dalam keadaan demikian diperbolehkan. Tapi kalau takiyah sepanjang zaman, nah ini kebiasaan orang Syiah. Kecuali kalau mereka bersama komunitas mereka baru mereka menampakkan, oh Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir. Tapi kalau di hadapan kita berani? Berani nggak kira-kira? Konyol kalau mereka menyatakan Abu Bakar kafir. Kalau ditanya nih orang Syiah Bapak ya, ngobrol sini, kalau kamu Abu Bakar kafir nggak? Kira-kira berani dia menyatakan kafir? Enggak, itu kan pernah mendampingi Rasulullah. Tapi kalau di komunitas mereka kan kafir. Dan ini diwajibkan Bapak, bukan cuma dianjurkan, diwajibkan. Sampai munculnya Imam Mahdi, baru nggak wajib lagi takiyah. Tapi selama Imam Mahdi belum muncul, gitu. Makanya Bapak, debat yang paling sulit adalah debat dengan orang Syiah. Terus terang, debat sama orang Syiah. Karena mereka bisa dibilang pengecut, nggak berani menampakkan identitas mereka. Kalau kita debat dengan orang Yahudi, insya Allah tahu, oh ini orang Yahudi, terang-terangan nampakkan saya Yahudi. Debat dengan orang Nasara, nampakkan kan? Debat dengan orang Hindu, Buddha, dengan orang anggap Khawarij atau apalah, mereka menampakkan. Tapi kalau Syiah enggak, berkelit-kelit, sulit kita. Ini pengalaman pribadi Bapak ya. Karena saya pernah debat dengan orang Syiah, muter-muter, nggak berani menampakkan dia. Karena kalau ketahuan dia Syiah, akan dijauhi ya. Maka Bapak harus hati-hati. Apa? Enggak, sulit gimana tuh. Mereka menyatakan Aisyah itu kafir. Tapi kalau ditanya, gimana pendapat tentang Aisyah? Muter. Gak berani mengatakan Aisyah kafir. Padahal keyakinan mereka Aisyah kafir, Abu Bakar kafir. Kadang saya pernah, kenapa saya nyatakan ini? Saya pernah debat dengan mereka, saya pancing. Di sebuah blog, saya pancing. Nanya. Saya ngirim tulisan tentang Aisyah. Gimana menurut Anda? Saya nanya kan pan mancing, benar-benar dia. Oh, kata dia, always somap kalau bahasa Inggris sempurna. Apa ini? Dia orang Syiah tapi nggak menyatakan, oh Aisyah itu kafir, dia bilang sempurna. Nah ini kan takiyah namanya. Nggak menampakkan keyakinannya. Padahal keyakinan mereka terhadap Aisyah apa? Kafir. Tapi karena mereka ingin menyembunyikan keyakinan, mereka tidak berani terang-terangan. Ya, kita kembali lagi. Jadi ada orang-orang beriman yang tidak menampakkan keimanan mereka. Nah, kata Allah itu seandainya tidak ada orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak diketahui oleh kaum muslimin, bisa saja nanti orang-orang beriman membunuh mereka sehingga akhirnya mereka dapat dosa tanpa diketahui. Jelas apa ya? Ya, kalau seandainya tidak ada mereka, tentu Allah akan izinkan kaum muslimin untuk menyerang. Tapi karena di situ ada orang-orang beriman yang menyembunyikan keimanan mereka, maka Allah tahan kaum muslimin untuk menyerang Makkah, Bapak ya. Jelas insya Allah ya. Lalu Allah katakan yudkhilallahu fi rahmatihi may yasha, agar Allah memasukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Ya, agar Allah masukkan ke dalam rahmatnya siapa yang dia kehendaki. Maksudnya siapa? Kal mu'minina al-madhkurin, seperti orang-orang beriman yang sudah disebutkan. Lau tazayyalu, nah ini, la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban alima. Seandainya mereka berpisah, mereka ini siapa? Orang-orang beriman di Mekah. Seandainya mereka berpisah, tamayyazu 'anil kufar, mereka memisahkan diri dari orang-orang kafir, la'adzabna alladziina kafaru minhum 'adzaban alima. Niscaya kami menyiksa orang-orang kafir di antara mereka. Yaitu orang kafir di mana? Di Mekah. Ini seandainya orang berimannya sambil nampak, oh ini beriman, ini kafir. Tapi yang jadi masalah, apakah memisahkan diri? Nah ini yang jadi rumit kan. Seandainya Allah izinkan, Allah biarkan kaum muslimin nyerang Mekah begitu aja, di situ yang meninggal bukan cuma orang musyrik tapi juga orang-orang yang beriman. Jelas Bapak ya? Ya mungkin cukup ya karena waktunya sudah mau habis. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan ayat ini, ayat ke berapa ini? 20
Ya, insya Allah pada kali ini kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.